Halo, ketemu di NBC HTN atau NBC Hal Tabu nih. Ini sebenarnya video sudah saya pernah upload ya, yang akan saya nonton ini. Akan tetapi karena ada sesuatu hal pedoman komunitas YouTube yang mungkin terbaru atau gimana, entahlah, disinyalir bahwa video saya ini adalah konten orang lain. Entah maksudnya gimana. Eh, Katanya konten orang lain yang saya pakai, padahal konten saya sendiri ya. Saya cek hak ciptanya juga nggak ada yang mengaku video orang lain. Tapi nggak apa-apa, saya patuhi pedomannya. Maka dari itu saya buat video ini, video reaction saja. Oke. Di sela-sela waktu, saat mengedit video tentang negara Belanda yang telah kami upload, NBC HTN mencoba menanyakan pada ChatGPT tentang apa yang akan terjadi bila Indonesia masih merupakan bagian dari monarki Belanda. Oke, jadi ini pada saat saya buat ini, saya cari melalui chat GPT ya. Yang belum tahu chat GPT, banyak di Google yang telah membahasnya. Jadi saya coba tanya-tanya dan jawabannya ini. Dan hal baik dan hal buruk apa yang akan terjadi bagi bangsa Indonesia? Apa jawaban AI melalui ChatGPT? Mari simak video NBC HTN kali ini. Jika Indonesia masih menjadi bagian dari monarki Belanda, maka kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia akan berbeda dari apa yang terjadi sekarang. Ya, betul. Berikut adalah beberapa kemungkinan dampak yang mungkin terjadi. Jadi kalau sistemnya pastinya sistem, mungkin kita di bawah naungan kerajaan Belanda, atau bisa dibilang negara di bawah Belanda, bukan di atasnya, bukan setara juga. Jadi kita patut mensyukuri bahwa kita telah merdeka, bukan negara bagian Belanda, bukan negara persemakmuran. Dimana kalau bercerita negara persemakmuran berarti ada satu negara di atas dari semua negara yang lainnya. Tentang pemerintahan dan kepala negara. Oke. Indonesia akan memiliki seorang raja atau ratu dari Wangsa Oranye Nassau. Nah, ini dia nih. Jadi akan jadi kerajaan Belanda ya, dari Wangsa Oranye Nassau. Wangsa Oranye Nassau ini merupakan keluarga-keluarga kerajaan di Eropa, misalnya yang ada di Belanda, Britania Raya, Skotlandia, Irlandia, Luxembourg, Jerman, Oranye Nassau. Oke, kita lanjut. Yang merupakan keluarga kerajaan Belanda. Pemimpin tertinggi Indonesia akan menjadi seorang monarki konstitusional dengan peran seremonial dan simbolis dalam pemerintahan. Tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia mungkin mengadopsi sistem konstitusional monarki seperti yang terjadi di Belanda saat ini. Jadi ini masih ada hubungannya sama penjelasan yang tadi ya, bahwa pastinya ada pada sistem kerajaan di bawah Belanda. Pemerintah Indonesia akan memiliki struktur yang lebih terpusat, dengan monarki sebagai kepala negara. Tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif akan tetap ada di tangan pemerintah Indonesia, tetapi monarki akan memegang peran seremonial. Legislatur Indonesia, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, masih akan ada, tetapi dapat memiliki pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan sistem demokratis saat ini. Kira-kira gimana ya kalau misalnya DPR RI yang kita pilih, anggota DPR-nya itu, tapi ternyata dia masih ada yang menguasainya, yaitu monarki Belanda. Ya, kita lanjut. Tentang pengaruh budaya Belanda. Kehadiran monarki Belanda dapat mempengaruhi aspek budaya Indonesia, termasuk bahasa, arsitektur, seni, dan adat istiadat. Mungkin Kalau soal ini sih sebenarnya positif ya, karena kita ketahui bahwa bangunan-bangunan Eropa itu arsitekturnya dan juga pokoknya bangunannya itu sangat berseni ya, dan cara membangunnya itu bukan asal-asalan. Jadi kalau soal ini sih hal positif, seharusnya kita juga seperti itu ya, karena kita ketahui di negara kita itu di zaman dulu juga bangunannya sebenarnya kuat-kuat,
misalnya candi-candi ya, sampai sekarang masih kokoh. Tapi entah kenapa saat sekarang ya bisa dilihat sendiri. Ada pengaruh yang lebih besar dari budaya Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Tentang hubungan dengan Belanda. Nah, saya potong dulu. Tadi ada kincir angin ya. Pengaruh yang Ini kincir angin. Karena di Indonesia juga rawan banjir, kemungkinan kincir angin akan banyak ya. Kita lihat di Indonesia, apalagi ada beberapa daerah di Indonesia itu yang wilayahnya seperti di Belanda, lebih rendah dibandingkan dengan laut. Misalnya Jakarta, di Sulawesi Selatan juga itu ada, bagian selatan ya. Bagian selatan itu ada, datarannya itu lebih rendah dibandingkan dengan lautnya. Makanya dibuat tanggul-tanggul yang agak tinggi. lebih besar dari budaya Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Tentang hubungan dengan Belanda. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda akan memiliki dinamika yang berbeda. Kemungkinan akan ada keterkaitan yang lebih erat dalam hal politik, ekonomi, dan kerjasama lintas sektor. Tentang perkembangan ekonomi. Dalam skenario ini, kondisi ekonomi Indonesia dapat berbeda. Belanda memiliki akses ke sumber daya alam dan pasar di Indonesia, yang dapat mempengaruhi arah pembangunan ekonomi dan perdagangan. Tentang gerakan kemerdekaan. Jika Indonesia masih merupakan bagian dari monarki Belanda, gerakan kemerdekaan yang memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda, mungkin tidak akan terjadi seperti yang terjadi pada sejarah nyata. Perjuangan melawan penjajahan Belanda mungkin mengambil bentuk yang berbeda. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah spekulasi tentang apa yang bisa terjadi jika situasi sejarah berbeda. Spekulasi ya, belum tentu apabila kenyataannya seperti itu, belum tentu itu sesuai dengan alur cerita yang video ini ya. Bisa jadi kemungkinan masih ada, karena kalau kita lihat di negara lain juga seperti itu, walaupun dia sebenarnya sejahtera tapi betul-betul mereka ingin merdeka. Oke, kita lanjut. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 memainkan peran penting dalam membentuk negara Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Kemudian, jika Indonesia masih merupakan bagian dari monarki Belanda, jelas ada potensi yang akan terjadi, baik itu hal baik dan buruk bagi bangsa Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah spekulasi dan dapat melibatkan asumsi dan penilaian subjektif. Berikut adalah beberapa contoh yang kemungkinan terjadi. Dimulai dari hal baik yang mungkin terjadi. Tentang stabilitas politik. Kehadiran monarki yang mapan dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar bagi Indonesia. Belanda merupakan salah satu monarki atau kerajaan di dunia yang betul-betul matang ya, dari segi tatanan pemerintahannya, perekonomiannya, dan mungkin kepintaran, teknologi, ya pokoknya namanya juga Eropa ya. Kita patut menghargai fakta yang ada bahwa di masa modern ini segala sesuatu teknologi itu perkembangannya melalui mulai dari Eropa ya. Makanya Eropa merupakan negara-negara yang ada di situ ya, adalah negara-negara penjajah di dunia karena ya teknologinya canggih, di mana kitanya dulu masih menggunakan golok, masih menggunakan pedang. Orang Eropa sudah menggunakan senjata api. Jadi makanya mereka bisa menguasai dunia pada saat itu ya. Sampai sekarang sebenarnya juga masih menguasai dunia. Tapi ya sudah mulai ada yang bisa melawan nih. Yang bisa melawan itu dari yang dulunya tuh ada Jepang ya, sudah melawan tapi ya masih dikalah ya. Pada akhirnya masih dikalah. Di mana Jepang juga sebenarnya dari awal itu belajar dari Eropa, belajar dari Amerika. Kenapa di sana industrinya itu pesat? Karena Jepang tidak mau dijajah pada saat itu, makanya dia belajar dan membuat senjata. Pokoknya dia ingin seperti orang Eropa, ya, orang Amerika yang tidak ketinggalan zaman dengan teknologi yang ada. Tapi akhirnya Jepang dikalahkan juga karena mau tidak mau memang Amerika
dan ya beberapa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Eropa yang telah dulu mendapatkan teknologi yang lebih maju lagi, yaitu bom, ya. Pemerintahan yang terpusat dengan monarki sebagai kepala negara dapat mengurangi ketidakstabilan politik dan konflik. Tentang pembangunan ekonomi, keterkaitan yang lebih erat dengan Belanda dapat membawa manfaat ekonomi, seperti investasi asing yang lebih besar dan akses ke pasar internasional. Oke, jadi ini asumsi yang baik ya, yang positif. Belanda memiliki pengetahuan dan teknologi yang maju dalam beberapa sektor yang dapat membantu dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tentang perlindungan dan bantuan internasional. Sebagai bagian dari kerajaan Belanda, Indonesia mungkin mendapatkan dukungan dan perlindungan internasional yang lebih besar. Kerajaan Belanda memiliki jaringan diplomatik yang luas dan dapat membantu dalam penanganan isu-isu internasional dan perlindungan kepentingan Indonesia di panggung internasional. Kemudian, hal buruk yang mungkin terjadi. Tentang ketergantungan ekonomi. Indonesia mungkin menjadi terlalu tergantung pada ekonomi Belanda, yang dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda. Tentang ketimpangan sosial. Kemungkinan adanya kelas sosial yang terbagi secara lebih jelas, dengan elit yang berhubungan erat dengan monarki Belanda, dan mayoritas rakyat yang mungkin merasa diabaikan, atau tidak memiliki suara yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi pasti ada ketimpangan sosial, di mana kita tahu bahwa sebenarnya bangsa yang paling rasis di dunia itu siapa? Pasti tahu kan? Siapa lagi kalau yang ya dari sana. Kenapa? Karena memang faktanya kita diciptakan berbeda-beda, dan faktanya juga kalau soal fisik, soal apa lagi ya, kerapian, soal yang lain-lainnya, memang bisa dibilang bangsa Eropa yang ginilah ya, secara umum ya. Kalau secara pribadi pastinya ada yang suka dengan orang Eropa, ada yang suka dengan orang Asia, orang Afrika, orang Latin, Asia Tenggara, dan yang lainnya ya. Ini saya berbicara secara umum. Oke, kita lanjut. Tentang penindasan politik. Meskipun monarki konstitusional, ada potensi bahwa monarki Belanda dapat digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk menekan atau menindas oposisi politik. Hal ini dapat mereduksi kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia. Tentang identitas nasional. Kemungkinan, pengaruh budaya Belanda yang lebih besar dapat mengancam identitas nasional Indonesia. Bahasa, adat istiadat, dan tradisi Indonesia mungkin mengalami tekanan untuk menyesuaikan dengan budaya Belanda. Kalau kita masih di bawah Belanda, saya sudah pastikan bahwa bahasa Belanda adalah bahasa nasional di negara ini, di negara Indonesia, selain bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Pastinya Belanda akan menjadikan bahasa nasional Indonesia itu salah satunya adalah bahasa Belanda. Sebagaimana di negara-negara lain, di mana ada dua bahasa biasanya, seperti di Malaysia ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris, ya, yang secara umum seperti itu. Penting untuk diingat bahwa perkiraan ini spekulatif dan kompleksitas realitas historis dan politik tidak dapat disederhanakan secara sepenuhnya. Kejadian historis yang sebenarnya membentuk identitas Indonesia seperti yang kita kenal sekarang, dan telah memberikan landasan yang berbeda untuk pembangunan bangsa ini. Sebaik-baiknya bernegara yang hakiki adalah negara yang dikelola sendiri oleh bangsanya, bukan dikelola oleh bangsa lain, apalagi bangsa penjajah. Apalagi Belanda dengan Indonesia itu bangsanya sudah beda ya. Kalau Belanda adalah bangsa Wangsa atau bangsa kulit putih, bangsa Eropa, dan kita ini bangsa, pokoknya bangsa Melayu lah ya. Bangsa Melayu, Melanesia, Mikronesia, dan sekitarnya. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya juga bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, ini sudah habis. Dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda semua di NBC HTN. Oke deh, thank you.